Bab 2506. Kakek Menara. Ayah. Mileye kebingungan pada saat ini. Sial. Leluhur Sekte Dewa Pedang adalah ayah. Berjuang untuk waktu yang lama, ternyata itu ada orang sendiri. Di langit, pria berbaju biru memandang Mileye di bawah dan berkata sambil tersenyum, "Aku sudah mendengar jelas apa yang baru saja kamu katakan." Berdiri terbalik dan mengalami diare, pemandangan itu pasti sangat lucu. Mileye. Di arena, para master Sekte Dewa Pedang itu buru-buru memberi hormat pada leluhur. Pria berbaju biru itu menatap semua orang di lapangan dengan ekspresi tenang, "Aku bukan leluhur kalian." Semua orang. Mileye menatap pria berbaju biru, "Ayah, apa hubunganmu dengan Sekte Dewa Pedang ini?" Pria berbaju biru tertawa, "Aku pernah mengajari leluhur mereka saat itu." Rupanya begitu. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Setelah bertarung lama, ternyata itu orang sendiri. Pria berbaju biru melirik Mileye, "Apakah kamu sudah bersentuhan dengan jalan waktu?" Mileye mengangguk. Pria berbaju biru tertawa, "Kemajuanmu cukup cepat." Mileye ragu-ragu dan bertanya, "Seberapa jauh aku dari kalian?" Pria berbaju biru berkedip, "Tidak terlalu jauh. Jaraknya hanya sedikit." Mendengar ini, Mileye langsung merasa lega. Dia tersenyum dan berkata, "Aku akan bekerja keras." Pria berbaju biru mengangguk, "Baguslah bila seperti itu." Mileye sedikit penasaran, "Ayah, apa yang kamu dan kakak lakukan sekarang?" Pria berbaju biru tertawa dan berkata, "Hanya berkeliling." Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Ayah, kamu harus berhati-hati, aku belum memenuhi bakti padamu." Pria berbaju biru tertawa, "Jangan khawatir, selama ayahmu tidak mau mati, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membunuhku. Tapi kamu harus hati-hati, jangan biarkan suatu hari nanti aku yang mengantar kamu." Ekspresi semua orang menjadi aneh. Ini ayah dan anak. Namun, pasangan ayah dan anak ini sedikit unik. Mileye tersenyum dan berkata, "Aku punya Lydia, dalam keadaan normal, aku seharusnya tidak akan mati." Pria berbaju biru berkata dengan tegas, "Tidak baik mengandalkan orang. Kamu harus belajar dari ayahmu." Mileye sedikit bingung. Menara kecil mengatakan bahwa ayah sering digantung dan dipukuli, bahkan membakar jiwamu. Itu sangat memalukan. Menara kecil tiba-tiba melompat, "Sialan, majikan muda." Pria berbaju biru menyipitkan matanya sedikit. Mileye buru-buru berkata lagi, "Dia juga mengatakan, kamu dipukuli oleh Lydia sebelumnya." Di dalam Mileye, menara kecil tiba-tiba gemetar dan berkata, "Majikan muda, kamu telah menyebabkan bencana besar." Di langit, pria berbaju biru tiba-tiba merentangkan telapak tangannya, dan seberkas cahaya pedang tiba-tiba terbang ke bawah. Targetnya adalah Mileye. Mileye sepertinya sudah lama mengharapkannya, sudut mulutnya sedikit terangkat. Ketika dia melihat ayah dan pihak lawan mengatakan bahwa jarak antara mereka hanya sedikit, dia sudah ingin bertarung dengan ayahnya. Dia tidak begitu yakin tentang pertarungan dengan tubuh utama sang ayah, tapi dengan tubuh bayangan sang ayah, dia yakin. Hari ini, dia Mileye akan membunuh ayahnya. Menghadapi pria berbaju biru, meski hanya tubuh bayangan, Mileye tidak berani memiliki kecerobohan sedikit pun. Begitu dia bergerak, dia langsung memotongnya. Tidak hanya itu, tetapi pada saat ini, dia juga bergerak, membiarkan masa depannya terpotong dan dua orang bekerja sama. Pedang terkuatnya. Saat pedang ditebas, sudut bibir Mileye sedikit terangkat, karena dia menemukan bahwa pria berbaju biru sepertinya tidak menyangka bahwa dirinya di masa depan sudah bergerak.
Dia tidak melindungi diri dari pedang pria berbaju biru itu. Menurutnya tubuh bayangan ayahnya tidak mungkin bisa menghancurkan tubuh pedang tak terkalahkan. Tubuh pedangnya seharusnya bisa bertahan melawan pedang ini. Memilih melawan. Lebih memilih untuk terluka. Hampir bersamaan, menara kecil juga tiba-tiba keluar dari tubuh Mileye dan langsung menabrak tubuh bayangan pria berbaju biru. Satu orang dan satu menara sudah berdiskusi. Di langit, menara kecil tertawa, aku telah menjadi menara selama puluhan ribu tahun, hari ini, aku akan mengubah nasibnya. Tuan, mulai sekarang, jangan panggil aku menara kecil, tolong panggil aku kakek menara. Pria berbaju biru memandang dengan tenang menara kecil yang menabraknya. Di bawah, pedang pria berbaju biru tiba-tiba menusuk alis Mileye. Mileye gemetar hebat, kemudian langsung berubah menjadi abu. Pada saat yang sama, jiwanya terputus ratusan ribu kaki jauhnya dalam sekejap dan begitu dia berhenti, dia langsung jatuh ke jurang tak berujung. Kepala Mileye berdengung. Tidak sanggup menahannya. Tubuh pedang tak terkalahkan tidak bisa menahannya. Mileye dengan cepat melihat pria berbaju biru di kejauhan. Di ujung pandangannya, pedangnya sudah terpotong di depan pria berbaju biru. Namun, pedang biru gaib langsung tersangkut di antara dua jari pria berbaju biru. Dan tebasan masa depan tidak pernah muncul dari awal sampai akhir. Apa yang terjadi? Mileye baru saja memiliki keraguan ini di benaknya dan saat berikutnya, dia merasakan jiwanya menjadi ilusi secara langsung. Apa yang terjadi? Mileye tercengang. Di kejauhan, menara kecil baru saja menabrak bagian depan pria berbaju biru dan pria berbaju biru menunjuk. Menara kecil bergetar hebat, badan menara terbelah, kemudian dengan teriakan yang sangat melengking, menara kecil itu terbang menghilang dari pandangan. Pria berbaju biru memandang pedang biru gaib di depannya dan pedang biru gaib itu gemetar, aku dipaksa. Pria berbaju biru tersenyum tipis, lalu melepaskan jarinya. Ciwani dengan cepat terbang kembali ke sisi Mileye dan berkata dengan suara bergetar, majikan muda, sepertinya kita tidak bisa mengalahkannya. Mileye. Pria berbaju biru tiba-tiba muncul di depan Mileye. Dia menatap Mileye dan berkata sambil tersenyum, apakah itu menyenangkan? Mileye tersenyum kecut, ayah, bagaimana cara kamu menghadang tebasan aku? Pria berbaju biru menggelengkan kepalanya, dasar bodoh. Mileye. Pria berbaju biru berkata lagi, tepatnya, kamu yang di masa depan yang akan melakukan pemotongan. Kamu meminta masa depan kamu menyerang di masa lalu, kemudian kamu di saat ini juga bergerak. Harus diakui bahwa ide ini cukup unik, sayangnya kamu melewatkan satu hal. Mileye buru-buru bertanya, apa? Pria berbaju biru berkata, kekuatan. Kamu meremehkan kekuatan ayahmu. Terlalu rumit untuk dikatakan, tetapi sederhananya adalah waktu tidak dapat melukai ayahmu. Apalagi kamu, bahkan penguasa waktu di depan ayahmu juga harus berlutut untukku. Mileye. Pria berbaju biru berkata lagi, namun, pedangmu barusan benar-benar bagus. Sekarang setelah kamu bekerja sama dengan dirimu di masa depan, pedang ini dapat membunuh orang yang beberapa tingkat lebih tinggi darimu. Mileye berkata dengan suara yang dalam, ayah, apakah menurutmu ada ruang untuk perbaikan dalam pedang ini? Pria berbaju biru berkedip, pikirkan sendiri. Mileye hampir pingsan saat itu juga. Sial. Apakah ada ayah kandung yang seperti ini? Ada. Pria berbaju biru menepuk bahu Mileye dengan ringan, jangan mendumel. Yang terbaik adalah apa yang kamu rasakan sendiri. Ini seperti memotong daging dengan pisau, kata orang lain padamu bahwa memotong daging dengan pisau akan menyakitimu, tapi jika kamu tidak memotongnya sendiri, kamu tidak akan tahu rasa sakit sama sekali.
Mileye melirik pria berbaju biru, "Ayah, apakah kamu sedang membodohiku?" Pria berbaju biru. Mileye bertanya lagi, "Apa yang ada di atas jalan waktu?" Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, "Bermainlah dengan waktu hingga kamu benar-benar paham lebih dulu." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Ayah, kamu hanya berlatih pedang, kan?" Pria berbaju biru itu mengangguk. Mileye terdiam. Pria berbaju biru tersenyum kecil, "Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu takut latihanmu terlalu rumit dan itu akan mempengaruhi pedang Tao, kan?" Mileye mengangguk. Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, "Jangan berpikir begitu, hidup setiap orang berbeda, sama seperti kamu dan ayah. Meskipun kita semua adalah garis darah iblis gila, tapi garis darah kamu dan aku tidak sama. Apakah kamu tahu kenapa?" Mileye buru-buru bertanya, "Kenapa?" Sebenarnya, dia ingin menanyakan pertanyaan ini sejak lama. Pria berbaju biru berkata dengan suara berat, "Karakter. Kamu dan aku memiliki karakter yang berbeda. Oleh karena itu, meskipun mereka satu garis darah, mereka tidak sama. Termasuk Tao Pedang, ayah tidak mewariskan Tao Pedang karena kamu sudah memiliki Tao Pedang kamu sendiri sekarang. Kamu tidak cocok untuk mengikuti jalan kami." Mileye sedikit mengernyit, "Tao pedangku sendiri." Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, "Tidakkah kamu menyadarinya? Tao pedangmu berbeda dengan Tao pedang kita." Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tao pedang macam apa aku ini?" Pria berbaju biru berkedip, tak tahu malu. Wajah Mileye tiba-tiba menjadi gelap. Pria berbaju biru berkata, "Aku tidak sedang menggodamu. Berkulit tebal, berhati besar dan pedangnya juga lebar. Ada ribuan pedang Tao di dunia ini dan kamu tidak perlu mempelajari Tao pedang orang lain. Pergilah dengan caramu sendiri, mengerti?" Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Ayah, apakah kamu serius?" Pria berbaju biru tertawa, "Kamu adalah anakku, bagaimana aku bisa berbohong padamu?" Mileye tampak ragu. Pria berbaju biru berkata lagi, "Aku tahu ada tempat di mana kamu bisa berlatih pedang Tao, apakah Anda tertarik untuk pergi?" Mileye sedikit penasaran, "Di mana?" Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, "Daerah Dewa Langit, aku pernah lewat sana saat itu dan tempat itu cukup cocok untuk kamu tuju sekarang." Pada saat ini, suara menara kecil tiba-tiba terdengar dari langit yang jauh, "Majikan muda, jangan pergi. Sekali kamu pergi, aku khawatir kamu akan menjadi adik laki-laki. Tidakkah kamu ingin terus berpura-pura di sini? Tidakkah kamu tidak ingin terus menjadi tak terkalahkan?" Mendengar ini, Mileye ragu sejenak. Apakah dirinya ingin tinggal di sini sebentar? Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, "Kenapa kamu takut?" Mileye tersenyum sinis, "Tentu saja tidak takut, alasan utamanya adalah aku ingin berkembang lebih lama." Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, "Pemikiran kamu ini benar, tapi kamu harus tahu bahwa hanya dengan bertarung barulah kamu dapat meningkatkan diri kamu menjadi lebih baik. Sekarang kamu telah mencapai puncak kekuatan alam semesta ini. Jika kamu terus tinggal di sini, itu hanya membuang-buang waktu. Apakah menurut kamu ini ada artinya?" Mileye mengangguk dengan cepat, "Ada." Pria berbaju biru itu membeku. Mileye berkata dengan serius, "Ayah, menara kecil dan aku telah memutuskan untuk tinggal di sini sebentar. Kami tidak akan kemana-mana." Pria berbaju biru memandang Mileye, senyum di wajahnya tiba-tiba menghilang. "Apakah kamu pergi atau tidak?" Mendengar ini, ekspresi Mileye membeku. Brengsek, sial. Apakah ayahnya ini akan menggunakan cara kasar? Bersambung.